Chapter 12, Writing and Context of Communication. Snapshot. Dalam setiap bentuk aktivitas komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, kita akan senantiasa bersinggungan dengan aktivitas penggunaan bahasa. Pada setiap aktivitas penggunaan bahasa, kita otomatis sadar bahwa penggunaan bahasa tersebut harus sesuai dengan konteks situasi di mana kita berada. Dengan siapa seseorang berbicara serta hal apa yang sedang kita bicarakan. Dapat saya gambarkan di sini bahwa pada setiap aktivitas penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi, kita akan senantiasa bersinggungan dengan tiga faktor utama, yaitu tempat, place, orang, people, dan hal yang dikomunikasikan, thing of topic. Ketika faktor tersebut biasa dikenal dengan where, speak, to who, dan what to speak, selanjutnya ketiga faktor tersebut dapat saya katakan sebagai konteks komunikasi, communication context. Ya contohnya where, speak to who langsung ke tengah ya. Dan what to speak juga communication activity, oral or written text. Pada pembahasan chapter 1 sampai 11, Anda telah disuguhi berbagai strategi mudah untuk menuangkan berita, news, information, ideas, dan message, pesan. Chapter 1 sampai 11 adalah penguasaan kalimat karena pada dasarnya setiap bentuk aktivitas komunikasi adalah penggunaan pesan, ide, gagasan. Tentukan tujuan dari teks. Ini adalah langkah step praktis yang dapat kita pergunakan untuk memulai menulis ya. Saya harap Anda dapat menemukan sendiri cara yang lebih praktis sehingga tulisan Anda lebih baik dan lebih bermutu di kemudian hari. Tentukan tujuan dari teks. Yang pertama tentukan narration atau naratifnya. Lalu writing fokus kayak event happenings baik real atau fiktifnya kalian jelasin. Grammatical patterns-nya, pengulangan subjek atau subject in sequence, past tense, first, then, after that, penggunaan sequence-nya, lalu generic struktur, ini penting banget untuk buat kalian mau mulai menulis. Ada topik dikembangkan menjadi sebuah bentuk naratif, kayak kita, misal nih, keluarga menderita penyakit busung lapar, setelah usaha mereka mengatasinya, BBM sekelompok dari komunitas tertentu, lalu kita pengen cerita apa gitu. Lalu yang kedua adalah reconstruct, kayak kronologi kita mau menulis kronologinya apa, tetap pakai tadi ya, cuma bedanya di social function sama yang di generalnya kayak ini text element example-nya reorientasi juga. Dan harus pinter nih kalian screenshot aja biar kalian paham. Lalu yang ketiga ada deskripsi. Kalian menulis deskripsi sama aja social function grammatical patterns, yang paling beda di generic strukturnya aja seperti ada identifikasi deskripsinya. Lalu ada informasi report yang jadi wartawan, ini cocok banget yang dari penulisnya untuk menulis grammatical pattern. Teks elemennya ada title, judul, general statement, dan deskripsi. Ini contoh-contoh kalimatnya. Kalau ada topic discussion, ini adalah yang kayak kita menyajikan argumen yang cukup untuk hal yang bersifat kontroversi tersebut. Generic strukturnya ada title, general statement, argumen, ada conclusion and recommendation, ada explanation, alias menjelaskan. Wah, ini sequence-nya pakai how and why ya. Jangan lupa eksposisi seperti mencakup argumen atau point of view kita terhadap suatu permasalahan atau hal tertentu. Argumen satu kalian bandingkan dengan argumen dua, kalau kalian simpulkan restatement kan, simpulkan argumen tiga juga nih. Kalau ada prosedur, suatu teks yang di dalamnya terdapat petunjuk sequence tindakan terhadap suatu hal berisi suatu prosedur. Kayak misal nih, aku mau bikin banana milkshake. Here is how to make a delicious banana milkshake. Kayak di chapter berapa gitu ya. Ini ada resepnya kayak gini ya. A banana, some milk, some honey, some ice. Material, topik follow sesuai statement ketujuannya. Lalu ada anekdot. Anekdot kayak ini. Konyol, meme. Ya, abstrak, orientasi, krisis, reaction. Nah, reactionnya kalian harus pecah nih, harus pinter nih. Kalau ada koda di bahasa Indonesia, aku yakin kalian pasti udah tahu tentang struktur-struktur kayak gini ya. Ini bedanya cuma ya bahasa Inggris doang. Bedanya di Inggrisin, di translating aja. Nah, udah advertisement atau iklan. Makna untuk bisa merayu, menarik perhatian, menggait pembaca.
Ini topik yang persuasive statement, argumen, lalu kita simpulkan restatement. Bitun Auto, no one else for a better used car and financing. Jenis teks yang telah dipaparkan pada pengategorian teks sesuai dengan genre yang secara umum diterima di atas tidaklah bersifat mutlak dan berdiri secara terpisah. Tidak ada suatu bentuk teks yang hanya dikategorikan dengan genre teks tersebut. Adalah semata-mata hanya untuk membantu. Lalu step 2, pilihlah topik. Nah, Anda lakukan dalam satu hal lalu atau recon, lalu pilih satu saja kegiatan experience yang kalian telah lalui, lalu kalian ceritakan aja, kalian tulis gitu. Konsepnya adalah genre topik, kayak gini, titelnya, contohnya, Unforgettable Experience in Yogyakarta. Lalu, step 3, step 3, ingatlah writing clues. Pilih dan menggunakan sentence pattern secara tepat. Dari chapter 1 sampai 11 kan udah jelas ya, kalian tuh harus benar-benar paham karena berpengaruh ke kalian juga di masa masa kelak nanti ya. Past perfect tense, simple tense, complex tense, conjunction, ini udah jelas banget di kitab sebelumnya. Lalu step 4, berbicara pada konsep textual meaning. Maksudnya adalah the communication purpose of the text must be made clear to your rhetorical construction of meaning, which are referred in series of sentences which hold together closely and coherently. Dengan kata lain, melalui serangkaian kalimat yang Anda buat dalam paragraf tujuan komunikasi di baik terjemahan teks tersebut harus jelas. Ya, sentence connector, to show a sequence, to show a kontradiksi, to show a konsekuensi, first, second, third, but however, dan lain-lain. Contoh-contohnya kan bisa screenshot dan post-post video ini. Nah, ini ada konsep koherennya. Nih, kalian perhatikan ya. Dalam satu paragraf, antara kalimat harus saling interwoven. Dapat diciptakan dengan menggunakan sentence, connector, conjunction, atau transition signal antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Antara chapter satu dan chapter berikutnya. Selebihnya begitu ya. Ini ada contohnya. Yang contoh kalimat tersebut, cetak tebalnya adalah bagian D, maksudnya rim. Seperti ini. On the way to Yogyakarta, out to the winter was saat ino, we. Nah, ini adalah terlihat jelas ya, akan theme atau rimnya seperti berikut ini. I went to Yogyakarta on my school vacation. On my school vacation, I just the vacation kayak bolak-balik gitu. We left kayak nyambung ya. Dem sama rimnya. Oke. Lalu ada outlook. The weather was hot enough. Then we cold rim because it was in air conditioner rim. The bus then run very cold. Salah satu konten word atau fase yang terdapat dalam rim dapat Anda pergunakan sebagai them. Contoh kayak tadi, I want to Jakarta on, on my school vacation. Seperti itu. Dan contoh kalimatnya kayak anekdot dengan fungsi utama untuk berbagi akun of pengalamannya ya. And embracing day. On my day off, I went downtown to do some shopping with some friends dan lain-lain. Dan ini dem rem juga contoh dari yang di atas tadi. Jika teks di atas dikupas, Anda akan menemukan filosofi menumbuhkan pohon berdasarkan konsep dem rem yang telah digunakan oleh Stella Keisa. Step 6, review teks yang sudah Anda tulis. Terpacu pada struktur pada kebenaran gramatikal dalam penulisan teks. Ini sudah saya suguhkan kepada Anda pada chapter 11 writing clue 1 sampai 11 dan tekstur mengacu pada konsep bagaimana ide, gagasan, atau pesan dapat dituangkan dalam sebuah teks. Ini Anda bisa mengoreksi beberapa elemen kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan adverbnya. Restoran dapat Anda kembangkan menjadi one of the best restaurant. When shopping downtown dapat Anda kembangkan menjadi when shopping the one of the best shopping center downtown. Need dapat Anda kembangkan menjadi really need. Lunch dapat Anda kembangkan menjadi favorite lunch. Dalam esensi tekstur, Anda dapat menggabungkan atau memisahkan kalimat untuk klausa. Anda dapat menambahkan transition signal atau conjunction untuk menjamin the smoothness of your ideas to flow.
Anda, Anda dapat juga mengecek ulang penggunaan referencing pronoun or phrase-nya. Segala bentuk referensi harus jelas rujukannya dan dengan berpijak pada konsep them rem, Anda bisa melihat kembali communicative purpose dari teks yang Anda tulis. Sudah cukup jelas atau perlu lagi dikembangkan? Yang pasti saja terserah Anda guys sebagai penulis hebat. Amin. Good luck, always do the best. I'm Taufik. Thank you very much.